doa orang yang diterima amal baiknya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa, dan umurnya mencapai 40 tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang Muslim." Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya, mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu, berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu." Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan, azab, bersama umat-umat dahulu sebelum mereka, dari golongan jin dan manusia. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi. Dan, ingatlah, pada hari, ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang, menikmatinya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah." Dan ingatlah, Hud, saudara kaum Ed, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir, dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya, dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar." Mereka menjawab, "Apakah engkau datang untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka, datangkanlah azab yang telah engkau janjikan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang benar." Dia, Hud, berkata, "Sesungguhnya ilmu, kapan datangnya azab itu, hanya ada pada Allah. Aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku, tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh." Maka, ketika melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Bukan, tetapi itu azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, yaitu angin yang mengandung azab yang sangat pedih. Azab yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka, kaum Ed, menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Dan sungguh, kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokkan telah mengepung mereka. Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertobat. Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka? Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Dan ingatlah, ketika kami hadapkan kepadamu, Muhammad, serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab
Al-Quran, yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah. Dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksa Allah di bumi padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan dia kuasa menghidupkan yang mati? Begitulah, sungguh, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan, ingatlah, pada hari, ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan dahulu kamu mengingkarinya. Maka bersabarlah engkau, Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia, hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan. Maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la